beginilah majelis itu. Pastikan majelis itu adalah majelis yang baik. Kalau kita keluar itu merasakan bahwasanya aku harus berubah. Aku merasakan kesejukan. Aku merasakan ketenangan. Jangan sampai majelis sampai di luar kita kerjaannya mau nyaci orang, mau musuhi orang. Itu perlunya bersihkan hati. Kami senang dengan majelis-majelis seperti ini ya. Yang diurus adalah bagaimana kita menata hati kita. Tadi dari yang disebut Imam Ghazali ditambah lagi. Ya, ditambah lagi oleh beliaunya, Masya Allah. Jadi terus kita harus tambah ilmu membersihkan hati. Kemudian ada hal lain lagi di dalam urusan membersihkan hati ya. Kita jangan masuk di dalam kemunafikan. Kalau itu perlu ketulusan. Tadi sampaikan oleh beliau dari hati iman, ibadah, berakhlak baik itu kita sadari itu ibadah. Dan memang sangat berbahaya juga kalau orang tidak tulus niatnya, ternyata berakhlak yang baik itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ingin membohongi, berbohong kepada orang, itu baik dulu. Kayak tadi beliau sampaikan. Itu semua akan terjadi kapan? Di saat kita belajar akhlak, bukan tadi sampaikan guru, bukan atas dasar petunjuk. Tidak atas dasar keimanan. Di dalam Islam itu ada urusan-urusan dengan sesama ini selalu dihubungkan dengan keimanan. Dengan bersaudara, urusan dengan Allah. Nah, maka yang diperlukan setelah itu, kita merenungi ketulusan kita di dalam melakukan kebaikan. Balik lagi sebetulnya. Setelah kita merenungi bagaimana kita berperilaku baik dengan orang, kita terus kembali. Merenungi kembali di saat kita melakukan sebuah kebaikan itu, apakah sudah benar-benar karena Allah? Atau karena itu tadi? Karena sudah selanjut stempel saya ini orang yang dianggap lembut, perilakunya, oh ini ustadz sopan, ini kiai sopan, dan sebagainya. Dia mempertahankan kesopanannya itu hanya karena dia stempel dia. Bukan karena Allah lagi. Dan begitulah setan itu menjerumuskan. La'aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Setan itu akan nongkrongin jalan yang benar. Di jalan yang benar pun ternyata akan membelokkan lagi. Sehingga dia menjadi baik pun ternyata setan ingin mengeluarkan dia dari kebaikan yang sesungguhnya. Berbuat baik menjadi bukan karena Allah. Lalu nanti ada hubungannya bab baru lagi adalah bab ketulusan. Saya masuk bab ketulusan. Lah ketulusan ini perlu diuji. Tulus kepada Allah ini ikhlas. Ikhlas itu adalah agar kita tidak riya. Makanya kalau akhlak tadi, maka akhlak itu akan disebut akhlak kalau dirasakan baik oleh orang lain. Kalau hanya di lisan saja belum. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang dirasakan nyaman oleh orang, namanya dia berakhlak. Kalau hanya sekedar cerita akhlak nggak indah dirasakan oleh orang. Nah, berarti akhlak itu zahir. Kalau dengan manusia ya, kalau dengan Allah sangat pribadi. Akhlak dengan manusia adalah zahir. Zahir, tapi batinnya adalah ketulusan. Dan sekarang sekelumit tentang ikhlas. Ikhlas itu agar kita riya, tidak riya. Berbuat baik bukan karena manusia. Ini berat. Kalau dalam Islam karena Allah tadi. Kalau di luar Islam yang artinya berbuat baik hanya karena ingin diperlakukan baik tadi. Jangan nyubit kalau tidak ingin dicubit. Nah, ketulusan ini perlu dibangun perlahan. Ada ilmu baru. Orang berbuat baik banyak, berakhlak mulia, ternyata rendah di hadapan Allah. Karena bukan karena Allah. Kenapa? Dia hanya pengen dilihat oleh manusia. Orang Masya Allah mengabdi kepada ibunya. Luar biasa ini anak. Ibunya sakit, dimandikan, dicuci. Masya Allah, semuanya dibersihkan segala macam. Luar biasa. Semua orang mengatakan ini anak hebat banget. Masya Allah, luar biasa. Membantu ibunya, membersihkan kotoran ibunya dan seterusnya. Luar biasa. Orang terkagum-kagum. Tak tahunya apa?
ujung-ujungnya agar sertifikat toko ganti atas nama dia. Cuma ada enggak? Rupanya dia berbuat baik adalah bukan karena Allah. Ini yang bahaya. Sehingga nanti ada pembahasan lagi, bab qalbu lagi, ikhlas. Sebab tadi sudah kita masuk, sudah Masya Allah ngerti semuanya. Dan kita diajarkan di sini dengan akhlak mulia. Tinggal kita klik karena Allah. Nah, riya itu halus. Yang memangkas kesombongan, yang menghilangkan nilai keikhlasan namanya riya, itu halus sekali. Dan begitu halusnya sampai baginda menyebutkan akhfa min dabibi namlatis sauda ala sokratis somma filalati dhalma. Gambarannya yang namanya riak, penghancur ketulusan, kebaikan yang banyak tadi tiba-tiba nggak ada nilainya di hadapan Allah karena adanya riak. Yang riak itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya bisa? Seperti yang tadi. Subhanallah, riya itu halus makanya. Nah, ini sudah kita level lagi. Level beramal. Level rendah nggak beramal baik. Kita kan sudah beramal tadi. Kita berusaha baik, kita masuk level tinggi lagi. Ikhlas. Beramal. Dan riya itu halus. Riya itu bisa saja Masya Allah tidak hari ini, nanti minggu depan. Sampai gambarannya begini loh, ada seorang ngerti bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah sedekah sembunyi. Sedekah sir ya. Hadis sedekah siri, sedekah sembunyi, hati-hati loh ya. Itu hadis itu ternyata oleh setan dijadikan hadis idolanya orang pelit. Orang pelit itu paling senang dengan hadis sedekah siri. Setiap diajak sedekah, ayo sedekah kan harus orang tahu kan. Pasti gitu ya kan. Makanya kalau ada orang suka bawa hadis sedekah siri biasanya orang pelit. Hati-hati. Setan menjerumuskan begitu. Baik. Nah, ini ada ceritanya orang baru hadir pengajian tentang sedekah sembunyi. Rumahnya loteng tinggi atas begitu. Di samping rumahnya ada orang fakir, cuman dari atas kelihatan gentengnya rusak. Karena gentengnya rusak dan sebagainya, akhirnya ibu haji yang kaya di atas itu turun ke bawah. Ingin bersedekah bantu. Bu, gentengmu pada rusak kan bocor nanti. Iya sudah bocor. Saya bantu uang 2 juta. Tapi tolong jangan ceritakan ke siapapun. Ya. Seneng diterima, dikasih bantuan tapi tidak usah cerita tok syaratnya. Baik-baik Bu, ya diterima. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Selesai gentengnya juga masih bagus. Dari atas kelihatan bagus gentengnya. Suatu ketika setelah 10 tahun barangkali begitu, ibu orang kaya ini kan punya bunga di atas. Tingkat kedua itu kan atas. Di atas itu kan ada. Dari genteng deket sih, dari genteng tetangga. Ada pot, ada beli di Australia, beli di Singapura. Pot aja beli luar negeri nih, karena orang kaya. Ada ayam jago nengkreng di situ. Kaget si ibu ini. Ayam nengkreng di pot. Kalau sampai ayam yang lompat, potnya pecah ini. Rupanya sang ayam ini kaget juga ngelihat ibu haji itu serem begitu. Histeris. Langsung ayam jagonya ngelompat, potnya pecah. Teriak, dasar jago, ayam jago siapa kurang ngajar nih. Wah, rame. Rupanya ayam itu pulang ke tuannya. Ibu sebelah rumah tadi itu. Dia lagi sakit gigi dibegituin. Memang kenapa sih, ada apa sih kok rame di atas? Ya rame dia ini kok jago kurang ajar mecahin pot. Di atas langsung apa yang di bawah nyambut. Halah cuman pot aja. Orang kampung taunya pot 3.000 kan? Namanya pot aja kok rame banget. Rame banget ini saya beli di Australia, beli di Singapura. Walah Bu gitu aja, sombongnya gini nih. Mulai ibu haji yang pernah ngasih duit itu ingat. Kamu berani sama saya ya? Apakah kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Rupanya riaknya keluar setelah 10, bukan bahasanya ada menyebut kebaikannya, menghancurkan kebaikannya setelah 10 tahun yang lalu. Makanya hati-hati, jaga ikhlas itu penting. Dan kadang-kadang mohon maaf ngerti kalau berbuat baik jangan dikasih tahu sama orang. Ngasih tahu kan nggak enak, ya kan? Kalau saya ngasih tahu kan, ini rupanya saya kasih tahu orang riak dong. Tak tahunya apa? Di kantor tuh berlima dia kantor nih. Ini orang disebut dia dermawan, dia suka puasa, sebuah kebaikan. Cuman dia toh nggak ada yang nyebut kebaikan dia. Padahal dia jago bangun malam, jago tahajudan, jago ini Masya Allah. Ahli tahajud. Cuman ibu-ibu ini nggak ada yang nyebut-nyebut. Seminggu di situ, tetap saja disanjung 4 orang ini dengan kelebihannya. Dia belum ada yang nyanjung.
Pas minggu ketiga kayaknya langsung dia begini. Bu Haji kayaknya capek banget, ngantuk ya? Iya, semalam tahajud saya agak terlalu awal. Sudah masuk sudah. Ada halus, makanya riya itu halus. Kadang tidak kita sadari. Seperti lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Maka dari itu, yang namanya riya itu jangan sampai kita nuduh ke sana. Kita tidak boleh nuduh orang lain riya. Bolehnya ke sini. Kalau ikhlas jangan riya. Ada orang ngomong gini, saya itu ikhlas loh ya, padahal ikhlas nggak udah diomongin deh. Kalau ikhlas nggak udah diomongin, kalau diomongin kan diketahui sama orang, ikhlas saja disebut-sebut. Biarpun orang berkata ikhlas sah, tapi kalau mengatakan dirinya ikhlas lalu dipamerkan ke orang, menjadi tidak ikhlas lagi. Tapi kalau ikhlas tunjuk ke orang, riya ke sini. Jangan mengatakan orang dasar kau riya. Makanya yang namanya riya itu halus, karena halus jangan sok tahu, itu ada dalam hati kita. Hati orang nggak boleh. Maka Anda pun tidak boleh mengatakan orang, oh dasar riya. Kalau ada orang sedekah di depan orang, ada orang sholat depan orang, ada orang, jangan dikatakan itu riya misalnya. Kita menuduh orang lain riya itu adalah bahaya hati. Kita belajar ilmu hati. Menuduh orang sombong itu belum tentu loh dia sombong, jangan begini. Memang gayanya begitu dari lahir. Cuman kita kalau berbuat baik tolong hati-hati. Sebisa mungkin sholat kita sembunyikan. Sebisa mungkin sedekah kita sembunyikan. Jangan sampai dipamerkan sama orang. Sekarang ada misalnya apa? Ada orang mau sedekah di masjid gini. Cuman berbisik kepada panitia. Ya, namanya orang kan macam-macam ya. Ada Bu Haji mau sedekah. Bu Haji siapa? Bu Haji II itu. Kalau ada mohon maaf namanya saja. Enggak saya lanjutkan. II enggak II. Ada Bu Hajah deh. Ke panitia sedekah. Cuman syarat sedekahnya, Bu. Syarat sedekahnya apa? Tolong saya sedekah. Tapi tolong umumkan setiap habis sholat Jumat. Selama 3 bulan. Waduh, serem. Ngomong wajib, kalau enggak saya enggak mau sedekah. Baik. Ikhlas atau riya begini nih? Riya. Riya? Kan tadi sudah dibilang nggak boleh nuduh orang lain riya. Bagaimana ini? Nah, Anda sudah mengatakan riya, minta maaf sama dia tadi. Padahal orang tersebut sebetulnya bukan riya, malah dia itu memerangi riya. Kok ada? Itu pendidikan dari Imam Ghazali, memerangi riya itu. Makanya orang jangan takut beramal. Sebab bahaya loh ilmu riya ini. Gara-gara takut riya nggak berbuat baik. Wah, daripada sedekah saya riya dosa, mending nggak usah sedekah. Daripada tahajudan ketahuan orang riya nanti bah dosa, mending nggak usah sholat. Nah, ini salah. Maka ini ilmu memerangi riya. Kenapa? Sebetulnya Bu Hajah tadi itu sedekahnya 100 juta, cuman minta diumumkan 10 juta. Nah, ini termasuk menutupi amal. Sedekahnya 100 juta, ngomongnya minta 10 juta, dahsyat itu. Diumumkan Bu Hajah sedekah 10 juta, 90 jutanya disembunyikan. Makanya dalam berbuat baik tidak usah ragu, biarpun dilihat orang nggak apa-apa. Misalnya sedekah, saya sedekah di sini 5 juta, ketahuan orang nggak apa-apa. Kalau ternyata mulai ada bisikan riya, tenang aja, nanti transfer nggak ada yang tahu 10 juta. Gitu. Misalnya ada anak muda, masya Allah, sholatnya rajin paling depan, karena tahu sampingnya ada calon mertuanya. Wah, khusyuk, Allahu Akbar. Qobliyahnya itu biasanya 2, kadang-kadang enggak, jadi 4. Duhur kan 2, Allahu Akbar. Calon mertuanya sebelah. Riya gak nih? Sudah punya ilmu, gak berani ngomong. Bisa saja dia gak riya. Pokoknya begini. Nanti waktu di kamar sembunyi, sholatnya lebih panjang lagi dari saat dia melakukan di depan orang. Artinya sederhana. Sebab setelah kita melakukan kebaikan, jangan gara-gara kita ngomong riya lalu gak berbuat baik, tetap berbuat baik. Kalau kita ragu takut itu masuk riya, lakukan dengan sembunyi. Anda sedekah di depan orang 5 juta, sembunyi 5 juta kalau perlu. Selalu begitu. Dan itu adalah ilmu membersihkan hati, kata Imam Ghazali. Sehingga setelah ini nggak ada orang yang berbuat baik kok malu-malu takut dilihat orang. Ya itu namanya riya. Al-amalu li ajlin nasi syirik. Kalau tarkul amali ajlin nas, kita meninggalkan berbuat baik hanya karena takut dilihat orang. Itu riya. Kenapa kamu tidak melakukan? Takut dilihat orang nanti riya. Itu riya sudah. Lakukan kebaikan sudah. Kemudian serahkan kepada Allah nanti.
Kalau memang betul-betul kok banyak orang nyanjung, saya Allah, saya nyumbang 5 juta, banyak nyanjung, ini nyanjung. Awas nanti, mana rekeningnya. Nggak boleh orang yang tahu. Istri pun nggak tahu. Anak nggak tahu. Sembunyi. Seperti itu adalah supaya ada stabil. Tadi dari nol ya. Akhlak jelek menjadi akhlak baik, beramal baik. Beramal baik bisa menjadi tidak ada gunanya karena dia hanya karena manusia. Cuman gara-gara ilmu riya bisa jadi batal lagi, nggak beramal baik. Sekarang nggak, tetap beramal baik. Berakhlak dilihat orang nggak apa-apa. Dilihat orang, sholat dilihat orang, puasa dilihat orang, diketahui orang, sedekah diketahui orang. Tapi ingat, kalau memang Anda ikhlas, Anda berani melakukan yang serupa dalam keadaan sembunyi. Itu saja. Supaya syiar amal baik tetap ada, tapi amal sembunyi tetap ada. Yang berani sholat 8 rakaat di masjid dilihat orang, coba di kamar yang sepi. Berani tidak 8 rakaat? Kalau tidak, ada unsur riya di dalam hati Anda. Itu saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.